Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini bisa sama-sama beribadah. Amin. Saudara yang kekasih, kita masih di dalam tema kita Sinode Giat tahun 2024 ini dari Mika 6 ayatnya yang ke-8. Bagian yang ketiga, hidup dengan rendah hati. Saudara yang kekasih, kiranya Tuhan membimbing kita sepanjang tahun ini hidup di dalam kerendahan hati. Mari kita baca kembali Mika 6 ayat 8 ini untuk mengingatkan kita. 2-3 ya. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain dari berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saudara yang kekasih, biarlah kita semuanya bertumbuh di tahun ini dengan kerendahan hati. Bilang sama temannya kanan kiri, kita bertumbuh di dalam kerendahan hati. Saudaraku, di dalam bahasa Latin, rendah hati itu humilitas. Berasal dari kata humus. Humus itu apa? Tanah. Berarti kita manusia ini, sebagaimana di dalam buku Kejadian, diciptakan dari tanah. Amin. Artinya apa? Kita diambil dari tanah, humilitas atau humus. Dengan kata lain, tidak ada kekuatan, tidak ada daya kita sebagai manusia karena kita berasal dari tanah. Bilang sama temannya, Aitano do hapeho. Amin. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, kita dibentuk sesuai dengan penjunan kita. Amin. Saudaraku yang kekasih, tidak ada kekuatan untuk melawan. Itulah artinya berasal dari kata humilitas atau humus atau tanah kita manusia ini. Artinya maksudnya bagaimana? Biarlah kita dalam segala kelemahan kita menjadi orang yang rendah hati, tetap menjadi orang yang rendah hati. Karena kita menyadari kita tidak punya kekuatan apapun untuk bisa disombongkan. Amin. Pengertian kerendahan hati ini lebih luas lagi, berasal dari bahasa Yunani praus. Apakah artinya praus? Artinya lemah lembut. Bukan lemah gemulai. Amin. Bukan seperti 47 lemah gemulai. Siapa yang suka ere-ere ini? Apa 47? Waria. Saudaraku yang kekasih, praus artinya lemah lembut. Berarti rendah hati itu adalah orang yang lemah lembut. Jangan katakan lagi memang beginilah gayaku, aku orang Batak. Padahal hatiku baiknya. Enggak pula juga demikian. Orang Batak pun bisa menjadi orang yang lemah lembut sikapnya. Lemah lembut bicaranya. Amin. Yesus sendiri saudaraku yang menjadi teladan kita. Yang terbaik, Yesus sendiri adalah satu pribadi yang lemah lembut. Amin. Satu pribadi yang merendahkan hati. Kenapa kita katakan dia merendahkan hati? Bayangkan, sebagai Tuhan yang punya segalanya, yang punya dunia ini, yang berkuasa atas dunia ini, atas segala bintang, galaksi yang ada di luar angkasa.
Dia merendahkan hatinya, mengambil rupa manusia dan hidup di tengah-tengah manusia. Itu satu contoh kerendahan hati yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih, bukan hanya jadi manusia, bahkan dia disalibkan. Dia dihina, diludahi, disiksa sampai dia mati. Amin. Itu satu kerendahan hati yang luar biasa. Siapa pernah diludahi di sini? Gak usahlah dulu disalib. Diludahilah. Ada? Menginjil, karena menginjil kita diludahi. Kalau ditolak sudah sering. Betul? Kalau tidak diterima sudah sering. Tapi kalau diludahi, belum. Kalau diludahi langsung kita tonjok. Tidak ya? Tapi Tuhan Yesus ini satu contoh yang baik, yang terbaik, menjadi orang yang rendah hati. Biarlah kita contoh dia, kita ikut teladan Tuhan Yesus. 1 Petrus 5 ayat 6 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudaraku, tokoh gereja Andre Murray juga menjelaskan sifat rendah hati yang bergantung kepada Allah adalah sikap dasar dari segala berkat yang sejati. Andre Murray berkata, kerendahan hati merupakan dasar menerima berkat yang besar. Amin. Siapa di sini mau berkat yang besar? Coba angkat tangan. Rendah hatilah kita semua. Bilang sama temannya, mau berkat yang besar? Rendah hati. Amin. Rendah hati adalah karakter Tuhan sendiri. Rendah hati karakter yang Tuhan senangi. Dia benci kesombongan, dia benci kecongkakan, dia benci keangkuhan. Mazmur 147 ayat 10. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, tidak suka kaki laki-laki. Artinya apa, saudaraku? Kegagahan kuda dan kaki laki-laki ini jangan mengandalkan kekuatan sendiri, itu maksudnya. Amin. Jangan sombong, itu maksudnya. Jangan angkuh, itulah maksudnya. Haleluya. Tinggi hati, keangkuhan, kesombongan, dan sinonim yang lainnya, saudara yang kasih, ya, berlawanan dengan kerendahan hati. Jauh sekali, sangat berlawanan. Artinya orang yang rendah hati tidak akan bersikap sombong. Amin. Allah menentang orang yang congkak. Allah menentang orang yang sombong. Yakobus 4 ayat 6b. Karena itu marilah kita berusaha memenuhi kehidupan kita. Itu yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan kita. Supaya kita rendah hati. Menurut kalender Yahudi, ya, menurut kalender Yahudi, tanggal 15 Oktober yang lalu sampai dengan tanggal 2 September adalah tahun apa namanya? Pedalet. Nah, jadi kalau kita sekarang tahun 2024, kalender kita internasional beda dengan kalender Ibrani. Kalender Ibrani, saudaraku yang kekasih, 5784, 84 itu adalah Pedalet. Ayah hado pedaleton. Jadi saudaraku yang kekasih, kita masuk dalam tahun Pedalet.
aksara pedalet ini hurufnya membentuk mulut. Ya, P. Dalet, saudaraku yang kekasih, berbentuk orang membungkuk. Artinya tahun ini kita harus jaga mulut ini, jaga perkataan ini, biarlah perkataan Tuhan yang memenuhi kehidupan kita dan perkataan Tuhan yang keluar dari mulut kita ini. Amin. Daletnya itu apa? Daletnya itulah yang kita belajar hari ini. Tandanya membungkuk itu adalah orang yang rendah hati. Amin. Kalau orang yang begini jalannya, itu banyak orang yang sombong itu. Ya kan? Tapi kalau kita orang yang membungkuk, ya, sopan, itulah huruf dalet. Ya. Bentuknya seperti orang membungkuk. Itu punya arti. Artinya bagaimana? Kita semua harus rendah hati. Tema tahun ini, sebagaimana kalender Yahudi, 15 Oktober sampai 2 September, kita menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan firman Tuhan, mulut kita, perkataan kita, hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan, dan menjadi orang-orang yang rendah hati. Haleluya! Saudaraku yang kekasih, ucapan kita, ucapan firman, biarlah kita haus. Kalau mulut ini ada haus, ada lapar, betul? Mulut kita haus akan firman, mulut kita lapar akan firman. Amin. Itulah yang memenuhi kehidupan kita. Jangan dunia ini yang memenuhi kehidupan kita tahun ini. Ingat, tema kita ini, biarlah kita penuh dengan firman. Amin. Jaga mulut, jangan menggosip. Jaga mulut, jangan menjelekkan orang. Jaga mulut, jangan mencaci maki. Jaga mulut, jangan cakap kotor. Gak ada amin. Mulut saudara nomor berapa? Jaga mulut, amin. Jaga mulut. Kalau ada teman mulutnya ini menggosipkan, sudahlah, katakan, marilah kita berdoa. Haleluya. Kalau ada mulut ini menjelekkan, atau ada tetangga saudara bertandang ke rumah saudara untuk menggosip, sudahlah, stopkan saja. Atau sebisa mungkin saudara menghindar. Jauhi. Amin. Tema kita tahun ini, jaga mulut. Jadilah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati akan menjaga mulutnya. Amin. Katakan berkat, katakan firman, katakan kebaikan. Itulah yang menjadi kesukaan di dalam kehidupan kita. Haus dan lapar mulut kita ini akan firman Tuhan. Kiranya dipenuhkanlah, dipuaskanlah semuanya umat Tuhan di tempat ini dengan firman Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kita sudah belajar kesetiaan. Setialah baca firman setiap hari. Setialah baca skedul setiap hari. Setialah berdoa pagi. Setialah beribadah hari Minggu. Setialah datang sel group. Itu satu perkara yang kecil. Setiap perkara kecil firman Tuhan minggu lalu. Betul? Atau itu terlalu berat? Kadang-kadang terlalu ringannya, terlalu mudahnya, kita kadang sepele.
hari ini, janji di dalam diri sendiri. Setiap perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Karena tahun ini, kalau kita kerjakan itu, berkat Tuhan luar biasa bagi kita. Amin. Kemudian Dalet ini, pintu terbuka. Orang yang rendah hati, Tuhan akan bukakan pintu-pintu berkat. Amin. Karena di aksara Dalet itu, seperti jendela yang terbuka. Berarti tahun ini, terbukalah jalan-jalan berkat bagi umatnya. Terbukalah kesembuhan bagi saudara yang sakit. Terbukalah jawaban doa yang selama ini saudara sudah nanti-nantikan dan rindukan. Tapi ingat, ini jaga dan rendah hati, maka pintu berkat akan dibuka. Haleluya. Artinya apa? Berkat yang mencari kita, bukan kita yang susah payah mencari berkat. Itulah pintu yang terbuka, Dalet. Amin. Amin. Bilang sama temannya kanan kiri, pintu berkat terbuka bagi kita. Tahun ini. Amin. Saudaraku yang kekasih, kalau dikerjakan, amin. Saudaraku yang kekasih, artinya juga Dalet ini mendengar dengan baik. Dengarlah suara Tuhan. Apa katanya firman Tuhan dalam buku Ulangan? Jika engkau benar-benar mendengar dan melakukan perintahku, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Amin. Tapinya nggak usah kita sambung karena kita nggak suka kutuk itu. Kenapa? Orang yang tidak mendengar Tuhan dengan baik, tidak melakukan perintahnya dengan baik. Saudaraku yang kekasih, nggak didoakan pun sudah mendapat upahnya sendiri. Yang penting bahagian kita dengar suara Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka segala berkat itu datang kepada kita. Itulah dia sedikit tentang rendah hati di dalam tahun kalender Yahudi tahun ini, Dalet. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, penting juga diketahui hari ini beberapa hal tentang kerendahan hati. Rendah hati bukan rendah diri. Amin. Kalau kita katakan awak ini apalah, itu namanya rendah diri. Jangan ucapkan itu. Nampaknya si rohani, nampaknya si saudaraku rendah hati. Itu bukan rendah hati, itu rendah diri. Jangan rendah diri, amin. Aku enggak maulah bersaksi sama Bapak si Anu itu. Kenapa? Dia orang kaya, aku ini orang miskin. Itu apa namanya? Rendah diri. Jangan-jangan saudaraku persoalannya lebih berat dari persoalan kita. Dulu kami sekolah Alkitab banyak yang narik beca. Kadang-kadang kalau sewa yang naik ke beca itu sudah anting-anting emas, berkalung emas, bergelang emas, ya. Bajunya mentereng, naik becak nih. Takut untuk bersaksi.
Nanti dikatakan, abang tukang becaknya, gak diberkati Tuhan. Rendah diri, takut bersaksi. Saudaraku, kalau ada orang kaya, konglomerat, caleg, DPR, MPR, saksikan Yesus. Mana amennya ini? Kalau ada orang kaya naik Mercedes-Benz, naik Alphard, saudaraku yang kasih, jangan takut. Tunggu dulu Bu, jangan masuk dulu ke mobil. Apakah ibu sudah lahir baru? Bilang sama dia, banyak orang mati di dalam mobil Bu. Hati-hati. Ibu mati kemana? Surga atau neraka? Nah, itu sudah ekstrim. Amin. Tetapi yang saya maksud di situ bukan ekstrim-ekstriman. Maksudnya kalau ada kesempatan bersaksi kepada orang kaya, saksikanlah Yesus. Jangan rendah diri, amin. Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Saudaraku yang kekasih, dunia ini tidak menarik lagi bagi kita. Orang yang rendah hati. Kaya pun saudara, gak ditunjukkan kekayaan itu. Celana pun kadang koyak-koyak, celana pendek, baju pun pakai kaos-kaos. Seperti saudara orang yang rendah hati, padahal uangnya miliar di bank. Puji Tuhan, diberkati yang katakan amin. Saya ulangi. Saudara enggak tunjukkan kekayaan saudara. Baju jelek, enggak bermode. Celana pun koyak-koyak. Tapi uang saudara di bank miliar. Puji Tuhan. Saudara yang kasih, itulah dia menunjukkan ya setidaknya di dunia ini kita jangan menyombongkan diri. Tetap rendah hati. Jangan rendah diri. Tapi jangan pula orang yang gak punya pakaiannya mentereng. Gak adanya uangnya. Tapi sisirannya, pangkasnya licin sekali. Minyak wanginya sang. Wah, jarak 1 meter, pengsan semua orang. Bajunya saudaraku yang kekasih, wah bermerek Hugo Boss. Mereknya Hugo Boss, walaupun dia bukan bos. Lalu jalan ke sana kemari, ke Plaza, saudaraku yang kasih. Pura-pura pulang nunggu mobil, ternyata nunggu Grab. Saudaraku, hati-hati, orang miskin pun bisa sombong. Haleluya. Rendah hati kita semuanya, amin. Seorang yang rendah hati menyadari bahwa Tuhan adalah maha kuasa, maha tahu. Sedangkan manusia kita ini sebagai manusia adalah orang yang terbatas. Oleh karena itu, rendah hati saja kita, sadari kekurangan kita, kelemahan kita, keterbatasan kita, kerentanan kita, saudaraku. Itu akan menunjukkan, akan menuntun kita berpegang kepada Tuhan yang dahsyat, yang kuat, yang luar biasa. Mazmur 25:9, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya
kepada orang-orang yang rendah hati. Bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, Tuhan membimbing orang yang rendah hati dan mengajar mereka kehendaknya. Orang yang rendah hati akan melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Bukan pencitraan. Amin. Pencitraan itu apa? Misalnya lah pencitraan itu, ya, saudara melakukan kebaikan supaya dilihat orang. Padahal hatinya ini sebenarnya tidak demikian. Berusaha dia, saudaraku, melakukan sesuatu yang baik untuk dilihat orang, untuk diakui orang. Oh, memang dia orang yang peduli. Oh, memang dia orang yang perhatian. Jangan pencitraan, amin. Saudaraku yang kasih. Kemudian orang yang rendah hati adalah orang yang memiliki kekuatan. Rendah hati itu kekuatan. Bilang sama temannya kanan kiri, orang yang rendah hati itu, orang yang rendah hati adalah kekuatan. Maksudnya begini, orang yang rendah hati memiliki kekuatan. Amin. Bukan kelemahan. Saudaraku, macam mana maksudnya? Bagaimana maksudnya? Contohnya, kalau saudara mengakui kesalahan, itu bukan kelemahan, tapi orang yang rendah hati yang memiliki kekuatan. Amin. Amin. Dia tidak, saudaraku, nanti apa dikatakan dia? Direndahkannya lah aku nanti. Ya. Dihinanya lah aku nanti kalau aku minta maaf. Orang yang rendah hati, yang memiliki kekuatan, orang yang suka meminta maaf. Sukalah minta maaf. Sekalipun bukan kita yang bersalah. Haleluya. Karena itu adalah kekuatan. Saudaraku yang kekasih, orang yang suka minta maaf akan diberikan Tuhan kekuatan, potensi, talenta, berkat, dan jalan-jalan berkat terbuka kepadanya. Tetapi kebalikannya, kesombongan menutup berkat. Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Betapa kuatnya orang yang rendah hati itu. Jangan takut dihina, jangan takut direndahkan karena minta maaf. Yang paling sering minta maaf di sini siapa? Bapak, Ibu. Betulnya itu bapak-bapak, ibu-ibu ini paling sering minta maaf. Betul ya? Iyalah, kita akui sajalah. Supaya bapak-bapak ini menjadi orang yang rendah hati. Jadi kalau kita bilang, enggak lah, aku lah. Hati-hati, sombong. Biar aja bapak-bapak kita bilang, iyalah, memang ibu-ibu ini yang paling sering mengatakan maaf. Supaya kita menjadi orang yang rendah hati. Amin. Kerendahan hati membuka pintu mujizat. Membuka pintu pertolongan. 1 Petrus 5 ayat 6-7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat,
supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Rendahkanlah dirimu. Mari kita rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Serahkanlah segala kekhawatiran kita itu di dalam tangan Tuhan yang dahsyat. Karena Tuhan yang memelihara kita. Amin. Tidak usah takut menjadi orang yang rendah hati. Tidak usah takut menjadi orang yang mengalah. Amin. Contohnya siapa rendah hati? Naaman dalam 2 Raja-Raja 5. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Kita tahu kisah dari Alkitab bahwa seorang pembantu memberitahukan bahwa ada nabi di Samaria yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Apa dikatakannya? Saudaraku yang kekasih, pada waktu memang Naaman tidak menerima bahwa Elisa tidak mau bertemu dengannya, hanya menyuruh seorang suruhan untuk menyatakan kepadanya agar pergi mandi 7 kali di dalam sungai Yordan. Panglima Raja Aram. Ya. Saudaraku yang kasih, dikatakan celupkan saja tubuhmu, mandilah engkau di sungai Yordan. Celupkan 7 kali. Aku orang terpandang, masa di sungai Yordan yang jorok ini kucelupkan badanku? Dia tidak berkata demikian. Melainkan dia patuhi. Haleluya. Itu menunjukkan kerendahan hati. Siapa lagi contoh orang yang rendah hati? Daud. Daud artinya dari kerendahan hati kepada kerendahan hati. Dari mana kita tahu dia rendah hati? Ketika dia berdosa, ditegur. Amin. Apa dosanya? Mengambil istri orang. Ditegur. Saudaraku yang kekasih, apakah dia melawan? Apakah dia, saudaraku yang kekasih, berusaha untuk menyangkal? Daud sadar, iya memang dosaku itu. Saudaraku yang kekasih, karena dia orang yang mengakui kesalahan dan dosanya, Daud dipulihkan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kasih, jikalau kita rindu pertolongan Tuhan sepanjang tahun, dari tahun ini dan tahun seterusnya, maka kita menjadi orang yang rendah hati. Sukalah, saudaraku, minta maaf. Menjadi gaya hiduplah maaf di dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, kriteria seorang yang rendah hati, punya kerelaan, keberanian, mengakui kesalahan. Jangan gengsi. Amin. Jangan gengsi. Jangan kehilangan harga diri. Jangan takut disepelekan. Amin. Saudaraku yang kekasih, apalagi ya ini gembala, pendeta, ya harus bisa, saudaraku, untuk tidak gengsi. Berapa kali kami juga minta maaf, baik kepada saudara atau siapapun. Banyak orang gengsi, hilang harga dirinya. Hilang harga diriku sebagai pendeta. Apalagi sudah master teologi ya. Oh, jangan harap di perkuliahan itu ada orang yang minta maaf dan mengakui kesalahan. Dia berusaha kanan kiri, ya, lego sana, lego sini, untuk menghilangkan kelemahannya, kekurangannya. Haleluya.
Jangan berliku-liku jalan kita. Tulus saja. Kalau perlu maaf, maafkan saja. Amin. Jangan ada sakit hati. Karena mengampuni akan menyembuhkan tubuh saudara. Mengampuni membuka berkat bagi kita. Tahun ini, ingat seperti yang saya katakan, Dalet itu pintu terbuka. Huruf seperti pintu terbuka. Maka orang yang rendah hati, memberikan atau mempunyai gaya hidup, mengasihi, mengampuni, maka pintu berkat akan dibukakan. Haleluya. Haleluya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita teruskan, kita hujud. Yang kedua, orang yang rendah hati mau diajar dan mau belajar. Amin. Amin. Orang yang rendah hati mau diajar dan mau belajar. Bukan mau dihajar ya. Mau diajar dan mau belajar. Saudara yang kekasih, terus kita membenahi diri. Artinya bagaimana? Terus kita belajar. Apa kekurangan kita? Apa kelebihan kita? Terus benahi. Terus introspeksi diri. Terus kita bertobat. Terus kita mau dibimbing. Amin. Itu yang kita kerjakan. Saudaraku yang kasih. Jangan menjadi orang yang sombong. Pura-pura tahu padahal tidak tahu. Pura-pura bisa padahal tidak bisa. Itu sombong. Haleluya. Jangan pura-pura. Ya di atasnya. Kalau tidak tahu ya tidak tahu. Kalau bisa ya bisa. Kalau enggak ya enggak. Kalau tidak bisa ya belajar lagi. Kalau tidak mampu ya belajar lagi. Mau belajar, mau diajar. Jangan sok pintar. Di sini gak ada yang sok pintar. Semuanya orang-orang yang rendah hati. Yang ketiga, orang yang rendah hati tidak egois. Melainkan mengutamakan kepentingan orang lain. Amin. Tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Ya. Tidak memikirkan yang lain. Yang penting dia sudah. Dan pola tu nasing. Ya, rendah hati. Mari kita rendah hati semua. Ya. Pikirkan juga orang lain. Kita selamat di sini, kita ada di sini karena ada orang lain yang peduli. Amin. Hari ini pedulilah kepada orang lain, terutama orang yang belum selamat. Orang yang hidupnya di dalam dosa. Sangkal dirilah untuk peduli kepada orang lain. Mungkin terganggu kenyamanan kita. Mungkin keluar uang kita demi keselamatan orang lain. Demi memperdulikan orang lain. Itulah kasih yang paling besar. Itulah kepedulian yang paling besar. Membawa orang lain kepada Tuhan. Amin. Enak diri sendiri ini, mengutamakan diri sendiri ini. Daripada aku menginjil, lebih baik aku di rumah. Itu mementingkan diri sendiri. Daripada aku mengunjungi orang yang sakit, aku pun perlu dikunjungi. Itu orang yang egois. Apalagi orang yang di dalam kesusahan. Saudaraku, sukalah mengunjungi orang yang di dalam kesusahan. Di dalam kesulitan. Sukalah bergiranglah. Setidaknya, walaupun saudara tidak memberikan apa-apa, kehadiran kita sudah memberikan
saudaraku, penghiburan, kekuatan bagi orang yang kita datangi. Amin. Jangan egois. Haleluya. Haleluya. Jangan merasa rugi, nanti aku pergi mengunjungi ke rumah sakit, gak kerja aku 1 hari, sudah rugi aku 100.000. Jangan begitu. Amin. Atur waktu, saudara. Kalau saudara siang bekerja, malam untuk mempraktekkan firman Tuhan. Mengasihi orang lain, mengutamakan orang lain. Jangan egois. Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Kemudian yang keempat, orang yang rendah hati tidak merasa lebih tinggi dari yang lain. Dimanapun kita, di dalam pertemuan, saudaraku, ataupun di dalam pesta, duduklah di belakang. Jangan kita tunjukkan diri kita duduk di depan, tahu-tahu disuruh ke belakang. Tapi kalau di gereja, saudara yang datang duluan, datanglah, duduklah paling depan. Kami tidak akan menukarkan kursi saudara menjadi ke belakang. Amin. Kalau di gereja, jangan ambil kursi paling belakang. Berduyun-duyunlah merebut kursi kosong yang ada di depan. Saudaraku yang kasih, jangan merasa lebih tinggi dari orang lain, lebih kaya dari orang lain, lebih bisa daripada yang lain. Saudaraku yang kasih, hiduplah rendah hati. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu sudah kita singgung di awal tadi. Tuhan sendiri yang menjadi contoh orang yang rendah hati. Kemudian yang kelima, orang yang rendah hati tidak keras hati dan punya keinginan segera berubah. Tidak keras hati. Tidak keras kepala. Tidak jogal ulu. Tidak jogal rukung. Apalagi? Tidak jogal baut. Haleluya. Tidak keras hati. Keras sekali hatinya. Saudara yang kasih. Artinya apa? Melawan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan sudah tegur, tapi masih keras hati juga. Tuhan sudah nasihati, masih keras hati juga. Sudah kena hajar pun masih keras hati juga. Bebal. Jangan, amin. Jangan tunggu sampai dapat tegurannya. Jangan. Lembutkan hati. Haleluya. Haleluya. Bilang sama temannya, jangan keras hatimu. Bertobatlah. Amin. Selanjutnya saudaraku, orang yang rendah hati itu siap-siaplah menerima berkat yang luar biasa. Mazmur 37 ayat 11. Dengarkan, ini berkat. Mau berkat? Mau berkat? Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah.
berlimpah. Berkat kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Sejahtera. Kadang-kadang kita naik mobil sejahtera, kita nggak sejahtera. Naik mobil sejahtera ke Siantar. Sering itu lagunya lagu rohani. Sejahtera, bus sejahtera. Tetapi belum tentu orang yang naik bus itu sejahtera. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, rendahkanlah hati, walaupun dia bukan bus sejahtera, maka hati kita damai sejahtera, Tuhan limpahkan berkat damai itu bagi kita. Haleluya. Berkat sukacita, berkat gembira itu bagi kita. Kalau itu sudah kita miliki, berkat materi pun Tuhan limpahkan bagi kita. Mazmur 22 ayat 27, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran. Ganjar. Saya bukan mau kampanye ya. Ganjaran. Supaya ingatnya saudara. Ya, saya bilang ganjar. Maksudnya ganjaran kerendahan hati. Ya. Berkat, upah. Orang yang rendah hati. Apa katanya? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itulah dia. Berkat kerendahan hati. Apalagi berkat kerendahan hati? Orang yang rendah hati itu tidak stres. Coba dulu lihat wajah-wajah samping kanan kirinya. Apakah wajah stres? Doakan nanti, bawa dia ke depan. Wajah sukacita, penuh kemuliaan Tuhan, wajah jeruk manis, atau muka jeruk purut, muka pepaya bangkok panjang kali. Rasanya masalah dia yang paling berat di dunia ini. Jeruk manis, amin. Bilang sama temannya, kulihat engkau wajahmu seperti jeruk manis. Haleluya. Tidak stres hidup kita ini. Orang yang rendah hati itu, oh saudaraku, tidak ada stres dalam hatinya. Orang yang sukacita selalu. Walaupun ada persoalan, pergumulan, beban, ya, itu merupakan yang ringan yang kita bawa, yang kita tanggung karena Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Itu dia orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati punya kualitas hubungan baik. Amin. Hubungan baik dengan suami istri, hubungan baik dengan tetangga, hubungan baik dengan teman kerja, hubungan baik dengan rekan bisnis. Amin. Hubungan baik dengan anggota sel group, hubungan baik dengan sesama kita jemaat. Ada yang SKT di sini? Berdamailah. Rendah hatilah. Dikatakan tadi orang yang meminta maaf itu bukan lemah. Tapi kuat. Mana ini aminnya ini? Iya Pak Pendeta, masalahnya prakteknya ini. Semana beratkah prakteknya ini? Enggak ya? Praktekkanlah.
maka Tuhan sumber damai sejahtera. Jangan salahkan Tuhan kalau berkat gak datang ya. Amin. Kadang-kadang disalahkan gereja, itu pula lebih parah. Dari mana kita tahu disalahkan gereja? Gak datang lagi dia ibadah. Kenapa gak datang? Oh, ala nih, acik roha, itu si anu. Jangan Tuhan yang disalahkan. Amin. Saudara yang kekasih, hiduplah rendah hati, kualitas hubungan dengan sesama. Jangan egois, jangan congkak, jangan arogan, jangan mudah tersinggung, jangan mudah menghakimi, jangan rusak hubungan kita dengan sesama kita. Amin. Cara mudah menasehati bagaimana? Nasehati empat mata. Dua mata kita, dua mata dia. Maksudnya bagaimana? Kalau ada dosanya, panggil dia. Hei, kau sudah berdosa, bertobat kau. Jangan di depan umum. Amin. Itu hubungan. Jangan kita beber-beberkan dosanya. Itu merusak hubungan. Itu bukan orang yang rendah hati. Selanjutnya orang yang rendah hati mengaktifkan kuasa Tuhan sehingga keajaiban di dalam kehidupan terjadi. Contohnya siapa? Bartimeus maksud saya. Seorang pengemis buta yang miskin di kota Jericho. Dia adalah salah seorang yang bukan hanya miskin secara materi, tetapi juga miskin di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan melawat Jericho, Bartimeus berteriak dengan suara nyaring, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Amin. Dia berteriak, dia panggil Yesus. Saudaraku yang kasih, tidak peduli ya, orang melarangnya, orang menghalanginya. Saudaraku yang kekasih, miskin, maksudnya miskin itu haus dan lapar akan Tuhan. Saudaraku yang kasih, dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, dikatakan maksudnya kehausan dan kelaparan akan Tuhan, akan kuasa Tuhan, akan keselamatan daripada Tuhan. Bukan miskin materi, berbahagia, bukan itu maksudnya. Kerinduan akan Tuhan. Ya. Itu maksudnya, saudaraku. Lalu Yesus menghentikan perjalanannya dan bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu yang menyelamatkan engkau." Hari ini orang-orang yang rendah hati, jemaat Tuhan dia rasmi di tempat ini, orang-orang yang rendah hati berseru kepada Tuhan, Yesus, anak Daud. Lalu Yesus tersonggot. Ya, tersonggot. Macam mana tersonggot? Sino naingi. Marga apa? Panenggolan tadi? Bapak? Oh ya, Pasar Ibu. Oh ya, enggak apa-apa. Lalu Bapak Pasar Ibu berteriak, Yesus, anak Daud. Karena Bapak ini orang rendah hati, Tuhan Yesus tersebut. Sudah naik. Apa yang ku mau, Bapak Pasar Ibu? Apa yang engkau mau, Bapak Pasar Ibu? Apa yang Bapak mau? Bertobat. Ada lagi? Apa yang Bapak mau? Kesembuhan. Untuk Bapak atau untuk istri? Puji Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan.
Amin. Tidak egois. Banyak orang dunia ini sekarang ini egois ya. Cari mama muda. Mama muda. Itu saja. Itu lagu dunia. Orang dunia yang egois meninggalkan istrinya kalau sudah sakit. Kalau sudah tak berdaya. Tapi Pak Pasar Ibu ini tidak egois dia. Rendah hati dia. Dia praktekkan firman setia. Amin. Bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain? Apakah kalau suaminya tak berdaya lagi, lalu cari apa? Berondong muda? Berondong jagung boleh. Tapi jangan berondong muda. Amin. Amin. Jadilah orang yang rendah hati. Saudara yang kasih, mujizat, saudaraku Tuhan katakan, terjadi seperti Bartimius ini. Orang yang rendah hati berseru didengar Tuhan. Tambahilah banyak-banyak kerendahan hati, bukan kesombongan. Amin. Bukan meninggikan diri. Puji Tuhanlah kita ini pakaiannya pun sederhana. Baju siapa lah yang paling mahal di sini? Saya rasa nggak ada yang mahal kan? Betul? Kemejanya pun mungkin monjanya. Bajunya mungkin sudah 5 tahunnya belum ganti-ganti, betul? Berarti saudara ini semua orang-orang yang rendah hati semua. Coba kalau kita lihat dulu di tempat kita ibadah dulu, yang sanggulnya lah besar, ya? Yang jasnya lah yang mahal, kebayanya lah. Di sini saya rasa paling 1-2 orang yang pakai kebaya kan. Kalau dulu ya kita lihat, kita ke gereja kebayanya mahal. Ya. Pasang, kalau hari Minggu aja pasang anting emas. Pasang gelang berjejer gini kayak wanita India. Emas. Ya, yang disimpan kalung yang mainannya setengah on itu ya. Dibawa ke gereja. Puji Tuhanlah saudara di sini orang-orang yang rendah hati. Haleluya. Orang yang rendah hati mendapatkan mujizat dari Tuhan. Selesai. Mari kita bangkit berdiri. Orang-orang yang rendah hati, mari semangat. Pujilah Tuhan, sembahlah Dia, karena Tuhan menunggu pujian dan penyembahan kita.